wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazahra Hilmi Alifia Hutami dengan NIM 237753 dari kelas C. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut dengan MSDM adalah aspek penting dalam organisasi yang berfungsi untuk mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat. Strategi MSDM menjadi faktor kunci utama dalam keberhasilan suatu organisasi. Kemudian yang berikutnya, proses manajemen strategi. Proses perencanaan manajemen. Proses perencanaan manajerial dimulai dari menetapkan tujuan, membuat proyeksi, merencanakan dasar, meninjau tindakan, mengevaluasi opsi, dan memilih dan melaksanakan rencana yang ditetapkan. Lalu, perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan rencana keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka akan menyesuaikan kekuatan, kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian, manajemen strategis, proses untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategis organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungan. Yang berikutnya ada 8 tahapan proses manajemen strategis. Yang pertama, bertanya di mana kita sekarang. Kemudian yang kedua, mengukur situasi, melakukan audit internal dan eksternal. Yang ketiga, menciptakan opsi strategis. Kemudian yang keempat ada meninjau opsi strategis. Yang kelima, membuat pilihan strategis. 6. Menerjemahkan menjadi sasaran. Ketujuh, menerapkan strategi. Dan yang terakhir ada meningkatkan kinerja dengan SISDM. Yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi. Yang pertama itu ada strategi korporat, kemudian ada strategi kompetitif, dan yang terakhir ada strategi fungsional. Strategi korporat sendiri merupakan strategi yang mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis ini berhubungan satu sama lain. Kemudian yang strategi kompetitif, strategi yang mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dan dalam pasar. Yang terakhir ada strategi fungsional yang mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran strategisnya. Manajer menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan sasaran strategis perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Alat tersebut ada 3, diantaranya adalah alat yang pertama ada peta strategi, sebuah alat perencanaan strategi yang memberi gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada kartu skor SDM, proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial dan non-finansial terhadap rantai aktivitas peta strategi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Kemudian yang terakhir ada papan instrumen digital, yaitu digital dashboard. Ini memberi manajer grafik dan bagan di atas meja dan juga gambar terkomputerisasi mengenai di mana posisi perusahaan pada semua metrik dan proses kartu skor SDM. Selanjutnya analisis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama analisis SWOT, menganalisis peluang dari ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi MSDM. Kemudian yang kedua ada analisis kesenjangan, mengevaluasi kesenjangan antara keterampilan karyawan saat ini dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, analisis produktivitas karyawan, mengukur efektivitas kinerja karyawan melalui indikator produktivitas. Dan yang terakhir, analisis kepuasan karyawan, menggunakan survei dan wawancara untuk menilai tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan. Kemudian di sini juga ada definisi manajemen sumber daya manusia strategis adalah pendekatan pengelolaan tenaga kerja yang selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi.
MSDM strategis memastikan bahwa kebijakan dan praktik SDM mendukung keunggulan kompetitif perusahaan melalui perencanaan yang matang, pengembangan karyawan, serta menciptakan budaya kerja yang produktif. Di sini juga ada tujuan utama SDM strategis, yaitu yang pertama, menyelenggarakan SDM dengan strategi bisnis, kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, dan yang terakhir, mengoptimalkan perekrutan, pelatihan, dan retensi tenaga kerja. Kemudian, slide selanjutnya adalah contoh manajemen sumber daya manusia di dalam praktik. Yang pertama itu ada rekrutmen dan seleksi berbasis strategi. Saya mengambil contoh di sebuah jaringan hotel internasional yang ingin meningkatkan pengalaman tamu Asia, merekrut staf yang mahir dalam bahasa Mandarin dan Jepang. Ini adalah strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan dari negara-negara tersebut. Kemudian yang kedua, mengembangkan karyawan melalui pelatihan. Saya mengambil contoh, restoran di sebuah resort mewah mengadakan pelatihan pelayanan pelanggan setiap 3 bulan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan standar keunggulan tetap terjaga. Kemudian di sini ada 5 contoh tindakan pemberi kerja untuk membangun sistem berkinerja tinggi. Yang pertama, ada membangun budaya kinerja yang kuat. Saya mengambil contoh di sebuah hotel bintang 5 menerapkan standar layanan good service, di mana semua staf dilatih untuk memberikan pengalaman tamu yang luar biasa. Karyawan yang menunjukkan layanan terbaik diberikan penghargaan Employee of the Month untuk meningkatkan motivasi. Kemudian yang kedua, menyediakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Contohnya, sebuah perusahaan travel menyediakan program pelatihan digital marketing bagi tim pemasaran mereka agar dapat mengikuti tren industri dan meningkatkan efektivitas strategi promosi. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem manajemen kinerja yang jelas. Contohnya, sebuah restoran cepat saji menggunakan aplikasi berbasis teknologi untuk melacak kinerja karyawan berdasarkan kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Karyawan dengan skor tertinggi mendapatkan insentif tambahan. Kemudian, yang keempat, memberikan insentif dan penghargaan yang adil. Sebuah maskapai penerbangan memberikan bonus tahunan kepada pramugari yang berhasil mencapai tingkat kepuasan pelanggan tertinggi berdasarkan survei penumpang. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan work-life balance. Contohnya, sebuah resort di Bali memberikan fleksibilitas kerja bagi staf administrasi dengan opsi kinerja hybrid atau beberapa hari bekerja dari rumah untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang terakhir, ada tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Jadi, perkembangan teknologi yang pesat mengharuskan perusahaan untuk memperbarui keterampilan karyawan agar tetap relevan. Kemudian, ada tingginya turnover karyawan. Organisasi harus memiliki strategi retensi yang baik untuk mengurangi tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Kemudian, kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan menjadi tantangan bagi manajemen. Tantangan berikutnya yaitu keberagaman dan inklusi. Mengelola tenaga kerja yang semakin beragam memerlukan kebijakan yang adil dan inklusif. Kemudian tantangan yang terakhir, perubahan regulasi ketenaga kerjaan. Organisasi harus selalu menyesuaikan kebijakan SDM mereka dengan perubahan hukum dan regulasi yang berlaku. Demikian, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.